Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat serta bersemangat di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Diocesan Carolus Putranto Trihidayat. Dan saya Benet Marita akan menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Uut yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Marita. Gimana kabar Romo, sehat? Sehat puji Tuhan. Amin. Penuh berkat dan sukacita. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik juga sehat, penuh berkat, penuh sukacita. Puji Tuhan Romo. Jalan hidup memang tidak selalu mulus, tetapi semangat untuk terus maju adalah kuncinya. Tuhan memberkati. Demikianlah kata bijak pada hari ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Mari kita masuki saat hening, saat teduh, menyiapkan hati dan budi kita untuk firman yang akan Tuhan taburkan dalam kesempatan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami yang ada di surga, Roh Kudus yang Kau curahkan dalam hati kami, mendorong kami mempersembahkan syukur dan puji kepadamu untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan teristimewa pada kesempatan ini. Kau undang kami untuk hadir dalam firman-Mu. Maka berfirmanlah seperti Engkau berfirman kepada Musa untuk menyentuh dan menyapa hati kami, sehingga kami dapat menilai, bergaul dengan sesama, seperti yang diperintahkan Yesus, yaitu menilai dan bergaul karena ikatan kasih persaudaraan. Jadikan kami pantulan kasih-Mu, istimewa kepada saudara-saudari kami yang lemah, kecil, miskin, dan disingkirkan. Demi Yesus, Putra-Mu Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan Dia dengan puji-pujian. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yaitu ke puncak Pisga, yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efrem dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, pohon kota korma itu sampai Zoar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu tutup usialah Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab, sesuai dengan sabda Tuhan. Ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor, dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburnya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari tari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan.
sebab Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan tiada lagi seorang nabi yang akan bangkit di antara orang Israel seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Betapa hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di negeri Mesir terhadap Firaun dan semua pegawai serta seluruh negerinya. Betapa hebatnya segala perbuatan megah dan tindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa hidup kami. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian, bahwa takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam Kristus dan mempercayakan warta perdamaian itu kepada kita. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya, baik, terima kasih Marita. Ada 3 butir menarik yang bisa kita lihat dari bacaan pertama.
Yang pertama itu nasib Musa. Musa itu gimana ya kalau kita lihat bacaan hari ini itu tragis ya. Dia setia dengan perintah Allah, dia mendengarkan perintah Allah, dia menuntun Israel dengan penuh setiaan 40 hari di padang gurun, tapi tidak menikmati hasil kerjanya. Dia tidak boleh masuk tanah terjanji. Ini kan kisah hidup yang tragis. Tapi sebenarnya apa yang dialami Musa, itu dialami juga oleh Abraham. Abraham juga berjuang, juga bergulat dengan janji dan firman Allah. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak pasir di pantai dan bintang di langit. Tapi apakah Abraham pernah menikmati penggenapan dari janji Allah itu kepadanya? Tidak. Dia bahkan hanya punya satu anak. Satu anak pun kemudian kalau kita ingat ya, minta supaya dikorbankan. Jadi lihat bagaimana Abraham, Musa, ini kan figur-figur teladan orang beriman yang tetap berpegang teguh pada janji Allah, tetap berpegang teguh pada kesetiaan Allah, juga kalau selama hidupnya tidak menikmati janji, penggenapan, dan perwujudan dari janji itu. Dan tidak hanya Abraham dan Musa, kita juga mengenal dalam perjanjian baru tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan teladan beriman karena tidak sempat melihat penggenapan janji itu. Misalnya, ya yang paling penting ya Bunda Maria, ya kan? Bunda Maria menyaksikan Yesus yang bangkit, berjumpa dengan Yesus yang bangkit, berdoa dengan para rasul, ya. Tetapi apakah Bunda Maria melihat bagaimana gereja itu sehebat sekarang, sebesar sekarang, ya, 1,3 miliar ya anggotanya? Kan Bunda Maria belum melihat itu. Tetapi Bunda Maria percaya akan firman Allah yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Gabriel. Bahwa anaknya akan menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi penguasa yang besar, dan segala bangsa akan tunduk. Dan itu saat ini kita bisa melihat itu bagaimana gereja Katolik itu menghimpun banyak bangsa. Tapi kan Bunda Maria tidak melihat itu. Nah ini, dan juga Santo Petrus, Santo Paulus, banyak orang kudus yang setia berpegang pada janji Allah, walaupun hidupnya itu tidak memberikan tanda penggenapan dan perwujudan janji itu. Maka ini juga bagus untuk kita sebagai cerminan untuk kita, karena saya pernah mendengarkan kesaksian atau curhatan seseorang mengatakan begini, Romo, sejak saya dibaptis jadi Katolik kok malah hidup saya penuh dengan perjuangan, Romo ya. Lebih berat daripada sebelum saya jadi Katolik. Bagaimana nih Romo? Apakah saya dihukum karena saya berpindah iman? Kok setelah jadi Katolik hidup saya lebih susah, lebih banyak perjuangannya. Ya, lalu saya dengarkan dulu, lalu kemudian saya kasih penghiburan, dan kemudian saya mengatakan, ya Ibu mesti bersyukur. Karena berarti Ibu betul-betul menjadi pengikut Yesus di situ. Karena kan ada sabda Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, Ibu sudah mengikuti Yesus itu dengan memanggul salib, maka Ibu betul-betul orang yang terpilih, nggak main-main tuh. Wah, itu. Jadi inilah perjalanan orang beriman seperti Musa setelah 40 tahun berjuang, dimusuhi juga oleh bangsa Israel, beberapa kali mau dikhianati, ya kan? Beberapa kali dihujat oleh bangsanya, tapi tetap menuntun bangsanya untuk setia dan taat pada Allah, tapi di akhir hidupnya tidak bisa menginjakkan kaki di tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya. Ya, itu. Iman seperti itu. Itu yang pertama tentang Musa sebagai teladan orang beriman. Yang kedua, tanah Moab. Berulang-ulang ditanahkan di dataran Moab, di dataran Moab, di dataran Moab. Siapa sih orang Moab itu? Yang kok dalam kitab Ulangan, khususnya perikop hari ini diulang-ulang ya. Kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus menurut Injil Matius, ada beberapa pribadi yang berasal dari suku Moab dan bukan dari bangsa Israel. Kebanyakan perempuan. Sebagai contoh, Betsheba, istri Uria, itu bukan orang Yahudi, itu orang Moab. Demikian juga dengan Ruth,
itu kan juga nenek moyang Yesus disebutkan ya. Rut istri Boas, itu pun orang Moab. Maka lihat bagaimana dataran Moab itu ternyata punya relasi yang erat dengan Israel. Salah satunya ya tadi contoh perempuan-perempuan perkasa, perempuan-perempuan yang dianggap pahlawan dalam bangsa Israel, itu pun bukan dari suku Israel, bukan dari bangsa Israel sendiri. Itu dari orang Moab dan nenek moyang Tuhan Yesus. Dan tanah Moab juga berharga karena disitulah dimakamkan Musa. Walaupun ada sisi negatifnya bangsa Moab. Sisi negatif yang pertama, kalau kita selidiki, bangsa Moab itu lahir dari relasi yang tidak sehat. Yaitu dari relasi seorang bapak dengan anak perempuannya. Lot dengan kedua anak putrinya. Kita tahu bagaimana Lot itu bisa selamat dari penghukuman Sodom dan Gomora. Tapi kan istri Lot nggak selamat ya. Karena nengok ke belakang. Menjadi tiang garam. Jadi tiang garam ya. Maka jangan nengok ke belakang. Enggak, artinya istrinya Lot itu kan tiang ke belakang karena dia nggak sampai hati bahwa kota yang begitu hebat, kota yang begitu megah, kota yang begitu kaya ya. Waduh, kok dihancurkan? Wah, di situ tempat salon saya di situ tuh ya, pedicure saya di situ. Wah, supermarket saya kesayangan di situ. Maka dia menengok apa yang kamu tengoki, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rindukan itu hanyalah kesia-siaan. Maka jadi tiang garam itu artinya tidak ada kehidupan lagi. Maka ketika Lot kehilangan istrinya, lalu kan kedua anak putrinya kan bertanya, bagaimana ayah kita bisa meneruskan keturunannya? Ya sudah, mari kita buat ayah kita mabok, kita tuntun ke gua, dan dari relasi kita dengan ayah kita lahir keturunan dari Lot. Itulah suku Moab. Maka suku Moab lahir dari situasi seperti itu. Maka kan tidak begitu ideal ya. Tapi tidak hanya itu, suku Moab juga tidak disukai oleh bangsa Israel karena ketika Israel lewat dataran Moab, orang Moab tidak datang untuk membantu. Orang Moab tidak datang untuk memberikan tumpangan. Orang Moab tidak datang untuk memberikan bantuan. Maka dosa Sodom dan dosa penduduk Gomora itu disamakan dengan dosa orang Moab. Ketika ada orang asing datang, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika ada orang asing datang, kamu tidak memberi makanan, tidak memberi pelayanan. Itulah dosa penduduk Sodom. Tapi Lot, saudaranya Abraham, itu memberi tumpangan kepada dua orang asing yang datang ke kota Sodom. Demikian juga orang Moab. Ketika bangsa Israel mengembara sampai ke dataran Moab, orang Moab tidak memberi tumpangan. Nah itu, maka Tuhan Yesus menyamakan diri dengan orang asing. Kalau kita ingat dalam Injil Matius juga kan, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah inilah dataran Moab. Cikal bakal suku Moab sudah kita lihat. Kesalahan orang Moab di mata Israel sudah kita bahas. Tetapi jangan lupa, dari suku Moab juga hadir tokoh-tokoh penting yang nanti akan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus, seperti Rut dan seperti istri Uria, yaitu Betseba. Itu Moab. Lalu yang ketiga, ini yang menarik ya. Yang ketiga adalah bagaimana Musa yang dimakamkan di dataran Moab itu tidak meninggalkan Israel sebagai yatim piatu. Dia dilanjutkan, kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh Yosua. Dan lihat bagaimana transmisi kepemimpinan itu dilakukan. Upacara apa yang dilakukan Musa sehingga Yosua kemudian menerima roh kebijaksanaan sebagai pemimpin. Musa menumpangkan tangan ke atas Yosua. Dan Yosua menerima roh kebijaksanaan seperti yang ada dalam diri Musa, sehingga Yosua bisa memimpin Israel sampai ke tanah terjanji. Menumpangkan tangan ke atas Yosua. Sampai sekarang itu kita praktekkan loh dalam gereja Katolik. Pas kapan, Marita? Pas kapan ya, Mo? Menumpangkan tangan sehingga bisa memimpin. Upacara tahbisan. Wah, itu dia. Lihat bagaimana upacara tahbisan gereja Katolik itu punya tradisi yang begitu panjang sampai dari Perjanjian Lama. Maka ketika uskup menumpangkan tangan ke atas para imam yang akan ditahbiskan, roh kebijaksanaan Tuhan Yesus itu turun melalui para rasul sampai kepada uskup
uskup sampai kepada imamnya. Maka dengan penumpangan tangan pada saat tahbisan, melalui penumpangan tangan, para imam ditahbiskan dan menerima roh kebijaksanaan sehingga bisa memimpin jemaat berjalan menuju tanah terjanji. Wah, itu hal yang menarik, hal ketiga yang bisa kita lihat dari bacaan pertama ini. Bagaimana tampuk kepemimpinan itu diteruskan melalui sebuah ritual yang namanya penumpangan tangan yang sampai sekarang masih kita lakukan terutama melalui upacara tahbisan. Ya. Romo, kenapa ya kok seperti cerita Romo tadi, kaum Musa nggak pernah sampai ke tanah terjanji, kemudian Abraham nggak bisa melihat bangsanya juga, itu kenapa Romo? Iya, karena waktu Allah dan waktu manusia itu beda. 1000 tahun di hadapan manusia itu cuma sedetik di hadapan Allah ya. Jadi Allah, kita hanya bagian kecil dari perwujudan yang namanya bagian dari tata keselamatan. Jadi kalau Allah menyelamatkan itu ya mengikuti hukum manusia. Ada alurnya, ada waktunya, karena kita hidup dalam ruang dan waktu. Maka Abraham itu menjadi bagian dari yang namanya tata keselamatan. Walaupun Abraham tahu dia akan ambil bagian dalam tata keselamatan, belum tentu melihat perwujudan keselamatan itu. Demikian juga Musa ya. Musa tidak bisa masuk ke tanah terjanji karena tugasnya selesai di padang gurun. Itu yang pertama. Nanti yang melanjutkan adalah Yosua. Tapi yang kedua, Musa itu kan bagian dari angkatan pertama keluar dari Mesir. Dan Allah pernah mengatakan, dari angkatan pertama tidak akan ada satupun yang menginjakkan ke tanah terjanji. Maka mereka dibiarkan 40 tahun berkeliling di padang gurun sampai lahir angkatan yang kedua. Nanti angkatan yang kedua yang tidak, dalam tanda kutip, tidak melakukan kesalahan di padang gurun lah yang bisa menginjakkan tanah terjanji. Maka yang menginjakkan tanah terjanji adalah keturunan atau generasi yang tidak berbuat dosa, yang tidak menghujat Musa, yang tidak mempertanyakan kesetiaan Allah. Kita ingatkan Israel yang keluar dari padang gurun kan berkali-kali mempertanyakan kesetiaan Allah. Mengapa Allah menuntun kami di padang gurun? Enakan di Mesir. Kami mati di hadapan kuali penuh dengan kuah dan daging daripada di Mesir. Kami mati di padang gurun kelaparan. Mereka mempertanyakan kesetiaan Allah dan itu dianggap dosa, maka mereka tidak layak menginjakkan kaki di tanah suci, di tanah terjanji. Musa bagian dari angkatan pertama. Walaupun dia berjuang mati-matian, tapi dia tidak mau terpisah dari angkatan pertama yang dia tuntun. Dia mau juga menanggung kesalahan angkatan pertama yang dia pimpin. Walaupun itu bukan kesalahan dia, tapi dia mau bersama dalam tanda kutip domba-dombanya. Itu mengingatkan kita akan Yesus. Ya. Yesus tidak bersalah, tapi Yesus mau berada bersama kita, orang yang bersalah dan berdosa, bahkan menanggung kesalahan kita, sampai kita bisa masuk ke tanah terjanji berkat pembaptisan, yaitu di surga. Itu Musa sebenarnya figur dari Tuhan Yesus. Dan Matius hebat. Matius memang menjadikan Yesus itu Musa yang baru. Musa memberikan Taurat di Gunung Sinai, Yesus memberikan khotbah di bukit, ya, di atas sebuah bukit. Musa memimpin bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Yesus memimpin kita, Israel yang baru, ciptaan baru, manusia baru, dari perbudakan dosa dan maut. Maka Musa dan Tuhan Yesus itu begitu erat. Dan Yesuslah yang dikatakan sebagai orang yang akan lebih besar daripada Musa. Padahal nabi terbesar itu Musa. Karena Musa melihat Allah wajah ke wajah. Yesus tidak hanya melihat Allah ke wajah ke wajah, Yesus putra Allah sendiri. Ya, itu. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan pertama ini, Romo? Iya, pesannya adalah ketika kita bergumul dengan kehidupan kita berjuang dengan kesulitan kita, dan kita sambil kita tetap setia pada iman kita, yakinlah perjuangan kita tidak sia-sia. Walaupun kita tidak menikmati hasilnya. Itulah yang dialami Musa, itu yang dialami Abraham. Mereka dikenang karena itu. Maka perjuangan kita walaupun hasilnya tidak kita nikmati, orang banyak nanti yang akan menikmatinya. Maka teguhlah dalam iman, peganglah Yesus dalam pergumulan hidup kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik,
Mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut tadi. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini. Masih bersama kita Romo Diocesan Carolus Putranto Hidayat dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita simak bersama permenungan bagian kedua yang akan disampaikan oleh Romo Uut untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya, terima kasih Marita. Kita setelah membahas Musa, Iya. Moab ya, dan bagaimana penumpangan tangan itu meneruskan wibawa kepemimpinan dari satu orang ke orang lain, kita sampai pada Injil Matius. Dan itulah yang kita lihat, bagaimana kepemimpinan itu begitu penting. Hierarki, organisasi itu begitu penting dalam gereja. Walaupun gereja itu intinya kenyataan rohani yang tidak kelihatan, walaupun inti dari gereja itu sebuah misteri, yaitu cinta Tuhan, namun misteri ini seperti yang dikatakan Paulus disimpan dalam bejana tanah liat. Karena kita hidup di dunia, maka juga perlu yang namanya organisasi, perlu yang namanya hierarki. Maka jangan dilawankan antara kasih rohani dengan kepemimpinan organisatoris dengan hierarki. Karena ada kecenderungan orang modern itu memisahkan itu ya. Yang satu menekankan langsung berjumpa dengan Yesus, ya kan? Nggak bisa ya. Karena yang namanya kasih Yesus disimpan dalam bejana tanah liat yang namanya gereja. Atau yang mengatakan udahlah, yang penting aturan. Ya. Kita sudah pernah membahas di beberapa pertemuan sebelumnya, aturan itu supaya jiwa kita itu hidup, bukan aturan demi aturan. Maka jiwa raga, hierarki, kehidupan rohani, ya, itu tidak bisa dipisahkan. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana, terutama sabda Tuhan, ya, ketika mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan akan dilepaskan di surga. Artinya kuasa mengampuni dosa itu sudah Tuhan Yesus percayakan kepada gereja. Ini yang pertama, ya. Jadi kuasa untuk mengatur kehidupan rohani, kuasa untuk mengatur rahmat yang diturunkan dari surga kepada manusia di dunia, itu dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada gereja. Maka yang namanya sakramen, kalau dalam konteks Injil hari ini sakramen tobat ya, apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepas di surga. Sakramen itu kan intinya satu. Apa yang dibuat gereja melalui sakramen itu sebenarnya Yesus sendiri yang melakukannya. Dan bagaimana gereja melakukan itu dipercayakan oleh Yesus kepada gereja. Maka kalau gereja melalui pemimpin-pemimpinnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diatur oleh gereja, kita mengakui Tuhan Yesus sendiri yang melakukan itu. Dalam konteks bacaan Injil hari ini dikatakan, apa yang kau lepas di dunia akan dilepas di surga. Artinya, kalau gereja memberikan pengampunan dosa melalui pimpinannya, maka dosa orang itu juga diampuni di surga. Ini amanah dari Tuhan. Tidak hanya untuk sakramen tobat, tapi untuk sakramen lainnya juga. Kalau seorang imam itu mengucapkan rumusan konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, dan mengambil anggur dan mengatakan inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, saat itu juga sebenarnya Yesus ya yang melakukan itu. Nah ini, maka lihat bagaimana pentingnya gereja, pentingnya komunitas umat beriman yang disatukan melalui ajaran yang disampaikan melalui otoritas, yaitu hierarki. Maka gereja itu begitu penting. Dan mengapa gereja menjadi begitu penting? Karena kita manusia makhluk sosial. Kita bisa menjadi manusia seperti saat ini karena kita hidup dalam masyarakat. Bisakah manusia itu hidup sendirian? Tidak. Kalau hewan, itu bisa. Tapi hewan pun butuh beberapa waktu untuk hidup bersama orang tuanya. Seekor kuda misalnya kan ya,
Untuk bisa menjadi kuda dewasa, dia butuh waktu. Lalu setelah dewasa, dia bisa tinggal sendirian gitu. Tapi manusia nggak pernah bisa tinggal sendirian. Nggak pernah bisa. Ada kasus seorang bayi hidup sendirian di hutan, lalu dirawat oleh pasangan serigala. Dia hidup, tapi hidup seperti serigala. Badannya manusia, tapi tingkah lakunya seperti serigala. Maka manusia itu makhluk sosial. Kemanusiaannya tergantung dari relasi dengan orang lain. Salah satu hukuman paling berat yang pernah ada di sebuah penjara di daerah jajahan Prancis adalah orang itu diisolasi. Dan kalau orang diisolasi, tidak bisa mendengarkan suara dari luar, tidak berkomunikasi dengan orang lain, itu bisa gila. Itu diisolasi beberapa hari saja, itu bisa nggak waras pikirannya. Karena kita diciptakan untuk berkembang dalam kebersamaan. Ini yang mau dipakai oleh Allah untuk menyalurkan rahmat-Nya, yaitu kebersamaan. Maka lihat betapa pentingnya gereja untuk iman kita, karena kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama orang beriman lainnya supaya iman kita berkembang. Dan tidak hanya supaya iman kita berkembang, supaya kita menerima rahmat dari Tuhan, khususnya melalui ketujuh sakramen itu. Nah, ini butir yang pertama, betapa pentingnya gereja dengan semua perangkatnya, yaitu untuk mengembangkan dan menghidupkan iman, harapan, kasih dalam diri kita yang sudah ada dalam gereja Katolik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat bagaimana, masuk bagian yang pertama tadi, pemimpin-pemimpin gereja itu sudah kita bahas ya di bagian pertama, menjadi pemimpin dengan penumpangan tangan, seperti Musa menumpangkan tangan Yosua, maka Yosua menggantikan Musa. Demikian juga pemimpin gereja itu ditahbiskan melalui penumpangan tangan. Dan kita tahu ini penumpangan tangan ini berarti uskup, imam menerima kepemimpinannya uskup. Tapi uskup sendiri menerima kepemimpinannya sebagai pengganti para rasul. Para rasul menerimanya dari Tuhan Yesus. Maka lihat bagaimana mata rantai kepemimpinan itu. Dari Yesus, melalui rasul, melalui pengganti para rasul, uskup, sampai kepada para imamnya. Dan yang kedua, ini juga penting, yaitu bagaimana kalau ada anggota jemaat yang bersalah. Karena bayangan Matius adalah, ini kan jemaat Israel yang baru. Ini kan jemaat yang lahir bukan dari darah dan daging, tapi dari Roh Kudus. Mestinya nggak ada yang bisa berbuat salah dong. Mestinya nggak ada yang berdosa dong. Karena kan Roh Kudus sendiri yang memimpin. Tetapi, kalau ada yang berdosa bagaimana? Kalau ada yang bersalah bagaimana? Nah ini dia. Kalau ada yang bersalah di antara anggota jemaatmu, ada 3 kesempatan loh, dikasih 3 kesempatan. Yang pertama, sapa, tegur secara pribadi. Pertama. Yang kedua, kalau masih ngeyel, bawa 1 atau 2 orang lagi. Sehingga di hadapan 2 atau 3 orang saksi, jelas masalahnya. Yang kedua, masih ngeyel juga, bawa ke hadapan, dikatakan di situ, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, bukan hanya para pemimpin jemaat, tapi kepada seluruh jemaat. Disampaikan tuh persoalannya. Itu yang ketiga. Kalau masih ngeyel, ya udah, anggap aja bukan bagian, karena masih nekat juga, ya kan. 3 kali kesempatan. Artinya apa? Artinya gereja itu adalah komunitas yang mau mengampuni. Komunitas yang selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Komunitas yang mau memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada sekali buat kesalahan langsung dipecat. Enggak. Bahkan untuk membuktikan kesalahannya sendiri, 3 kesempatan. Tidak langsung mendakwa begitu saja. Ini berlawanan dengan kecenderungan kita saat ini ya. Kalau ada orang yang belum tentu salah, tapi sudah diviralkan melalui media sosial. Maka lahirlah gejala yang disebut penghakiman media sosial. Belum terbukti kesalahannya, tapi kita sudah mengklaim dia sebagai pihak yang bersalah karena dugaannya sudah diviralkan. Nah, itu. Maka kita menjadi komunitas yang bukan seperti itu. Tidak langsung menghakimi, tapi memberi kesempatan berkali-kali. 3 kali itu bukan hanya 3 kali kesempatan, 3 kali itu adalah simbol keterbukaan. Keterbukaan untuk mendengarkan, keterbukaan untuk menerima kembali, keterbukaan untuk memberi kesempatan. Nah, itulah komunitas yang disebut gereja seperti itu. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, gereja atau jemaat itu sudah kita lihat pentingnya apa.
Dan juga bagaimana gereja saling menegur, anggota gereja itu saling menegur, saling mengingatkan, saling memberi kesempatan. Dan yang ketiga, mengapa begitu hebat? Karena gereja tidak tergantung, tidak terikat pada tempat. Coba, orang Katolik punya nggak tempat suci yang wajib dikunjungi? Kan nggak ada ya. Ya, ada Romo, Lourdes. Lourdes itu kan tempat ziarah yang fakultatif ya, bisa dikunjungi, bisa nggak. Vatikan, ya fakultatif juga, kita nggak wajib ke sana. Tanah suci, apalagi ya, kita nggak wajib juga, walaupun memang itu tempat Yesus ya. Karena apa? Karena di sini, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Maka tempat suci untuk orang Katolik itu tidak tergantung dari tempatnya. Tempat itu menjadi suci karena ada pertemuan 2 orang beriman. Maka yang menjadikan tempat itu suci adalah persekutuan orang beriman. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Yesus hadir, di situ tempat itu menjadi suci. Nah, itulah sebabnya mengapa gereja Katolik itu bisa menjadikan semua tempat itu kudus ketika di situ ada himpunan orang beriman. Nah, di situ kekuatan kita sebagai gereja. Maka gereja itu bukan tempat, gereja itu pertama-tama persekutuan orang beriman. Ya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita ingin menegur sesama yang melakukan kekeliruan tanpa rasa takut terjadi konflik atau bahkan permusuhan, Romo? Iya. Bagaimana kita bisa menegur? Ya tentu ini juga sangat ditentukan oleh unsur-unsur, bagian-bagian yang lain yang penting, misalnya relasi ya. Kalau saya sudah akrab dengan seseorang, orang itu juga akan tahu bahwa yang saya katakan itu baik untuk dia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga cara ya. Seakrab apapun kita, kalau caranya itu tidak tepat, ya kan, pilihan kata, pilihan waktu, itu juga nggak akan berbuah. Maka lihat caranya dan lihat juga seberapa intim kita dengan dia, relasi kita dengan dia. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, tidak hanya cara dan juga relasi kita dengan dia. Yang kedua itu juga menentukan juga ketika kita, itu orang yang kita tegur akan bisa merasakan bahwa dia itu menegur saya untuk kebaikan saya, yaitu ketika kita melihat sisi baik dari orang yang kita tegur. Kan beda. Kalau saya menegur dia semata-mata untuk mengungkapkan kamu salah, gitu kan. Iya. Tapi kalau saya menegur dia karena ada yang baik yang mau saya perjuangkan dari diri dia, itu terasa loh. Itu akan melahirkan lalu cara yang tepat. Karena fokus kita pada kebaikan dia, bukan pada kesalahan. Kalau saya menegur dia supaya kebaikannya lebih menonjol, itu beda dengan saya menegur dia karena dia salah. Itu pasti beda. Maka hal yang kedua adalah fokus pada kebaikan, fokus pada tujuan, bukan semata-mata pada kesalahan. Saya menegur dia tujuannya apa? Kalau tujuannya semata-mata untuk menunjukkan kesalahan, waduh, nggak akan tercapai itu ya. Karena hanya berhenti pada kesalahan. Ya. Tapi kalau menegur dia untuk tujuannya apa? Supaya kebaikannya lebih unggul, itu pasti akan berbeda dampaknya. Nah, itu jadi caranya bagaimana, relasi saya dengan dia seperti apa, dan fokus pada tujuan, fokus pada kebaikan yang mau kita raih dengan teguran itu, bukan pada semata-mata kesalahan orang itu. Ya. Kalau kita mencari kebaikannya, itu orang lebih merasa senang ya. Iya, ya. Malah dia merasa bersyukur ya kan. Karena teguran kita sifatnya dalam tanda kutip quality control, ya. Menjaga kualitas hidup dia, bukan semata-mata sebagai pendakwa. Kita tahu pendakwa dalam kitab suci itu siapa? Iblis. Iblis itu salah satu malaikat, dan malaikat punya tugas, dan iblis sebagai salah satu malaikat itu dulu diberi tugas oleh Allah untuk mendakwa, mencari kesalahan kita. Maka kalau kita hanya menegur untuk mencari kesalahan, itu kita merebut tugasnya iblis. Iya. Iya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita mengadaptasi Injil hari ini dengan dinamika kehidupan di zaman modern ini? Terutama ketika banyak orang yang lebih individualis atau bahkan hanya berkomunikasi lewat media sosial, Romo. Iya, itu dia. Bapak Paus Fransiskus sudah sangat menekankan itu bahwa
kehidupan dengan media sosial tidak bisa menggantikan perjumpaan wajah ke wajah. Tapi saya yakin ya, bahwa walaupun hidup kita itu diterpa oleh tsunami media sosial, tetapi kerinduan ketemu itu nggak akan hilang. Buktinya apa? Buktinya media sosial menjamur, tempat nongkrong juga menjamur ya. Kafe-kafe di mana-mana muncul tuh. Kalau weekend itu waduh, bikin macet karena parkiran jalan dipakai buat parkiran motor. Artinya apa? Kerinduan untuk ketemu itu nggak akan hilang kok. Itu akan muncul. Itu akan nanti terungkap melalui perjumpaan-perjumpaan yang konkret nyata. Ya buktinya itu ya di kafe-kafe itu. Maka semakin banyak kita melihat event-event yang mengumpulkan orang secara nyata. Masalahnya adalah apakah itu hanya ngumpul demi ngumpul atau ngumpul untuk tujuan tertentu. Ya kan? Kita kan nggak ngumpul asal ngumpul ya. Tapi kita ngumpul untuk mengisi waktu. Nah, jangan sampai ngumpul untuk membunuh waktu, tapi untuk mengisi waktu. Bagaimana caranya? Ini yang perlu kita buat, ini yang perlu kita temukan ya, dalam gereja. Maka semoga gereja juga, lingkungan gereja, lingkungan paroki memberikan ruangan itu. Berkumpul untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, diskusi, bahas film, bahas situasi sosial, dan seterusnya. KAJ punya itu sebagai contoh, perkumpulan untuk ansos, belajar analisa sosial, dan seterusnya. Ya, itu. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Katolik dari bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, dalam bacaan Injil hari ini kita diundang untuk satu, bersyukur atas rahmat persekutuan yang namanya gereja, di mana itu tidak hanya mengembangkan kita sebagai manusia, kita bisa berjumpa saat lepas pribadi, tapi juga mengembangkan iman, harapan, dan kasih kehidupan rohani dalam diri kita. Yang kedua, dalam gerejalah rahmat sakramental diturunkan, yaitu Roh Kudus sendiri. Maka yang ketiga, ini dia. Jangan lupa untuk berhimpun dalam persekutuan iman. Mulai dari keluarga, doa bersama dalam keluarga, baca kitab suci dalam keluarga, juga lingkungan. Tidak hanya ekaristi mingguan, tapi yuk bersekutu dalam persekutuan iman, mulai dari keluarga dan komunitas basis lingkungan yang kecil. Ya, itu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan yang sudah disampaikan oleh Romo Uut. Maka Romo Carolus Putranto Hidayat PR dan saya Benedict Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Uut. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk kebersamaan pada kesempatan ini. Kami mengalami kehadiran Yesus Putramu seperti yang disabdakannya dalam Injil kesempatan ini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka ya Tuhan, semoga kehadiran-Mu menjadikan kami alat-alat kasih bagi keluarga dan bagi sesama kami. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakan kami anak-anak-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, mereka yang kita doakan, senantiasa dilindungi, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.